Halo semuanya, di video penelitian gue kali ini gue pengen ngebahas fenomena soal sound horror. Dan berbeda dari narasumber yang aku wawancarain, aku udah pernah terjun langsung nih ke lapangan buat lihat sound horror secara langsung. Nah, jadi gue tahu kalau misalkan fenomenanya ini nggak sesederhana video viral yang ada di internet. Nah, tapi mayoritas beberapa orang yang aku wawancarain, termasuk dari anak-anak film dan televisi UPI, mereka tuh belum pernah nonton sound horror secara langsung. Jadi mereka cuma taunya dari media sosial atau video-video viral. Dari internet. Tahu sound horror itu dari internet, dari Instagram. Nah, gap pengalaman ini tuh yang bikin gue penasaran, kayak seberapa jauh media itu bisa mempengaruhi orang buat ngelihat sound horror gitu loh. Dan apa benar gitu stigma yang terbentuk itu sesuai sama realitasnya gitu loh. TikTok, saya dari TikTok ini, nonton TikTok ya. Siapa itu? Thomas Alva Edison. Nah, sebagai objek utama, gue analisis konten YouTube dari Tretan Muslim yang bareng Memet. Dari video itu, aku ngelihat representasi sound horror yang jauh lebih lengkap. Mulai dari musyawarah warga, undangan resmi, SOP, sampai tanggung jawab soal kerusakan. Ini mas, sebelum mengadakan acara karnaval atau cek sound horror itu kan mereka musyawarah dulu. Nah, di sini gue pakai teori representasi Stothal. Basically media itu nggak cuma nampilin realitas, tapi milih bagian mana yang mau ditonjolin gitu. Nah, di video Tretan ini, bagian yang ditonjolin tuh konteks lengkapnya. Saya sama Mas Bre sih santai aja mas. Kan yang mengatakan sound horror itu kebanyakan mereka yang belum pernah tahu secara langsung gimana. Nah, yang menariknya, banyak konteks yang sebenarnya penting, tapi nggak muncul di video viral yang bikin orang salah paham. Ya, terus gue tanya ke beberapa mahasiswa film dan televisi UPI tentang apa yang mereka pikirin soal sound horror. Dan karena mereka belum pernah lihat secara langsung, mereka membangun persepsi murni apa yang udah mereka lihat dari internet gitu loh. Sampai ada yang meninggal kan, orang tua ada orang tua meninggal, sampai kaca pecah, kaca rumah pecah gitu. Ngerusak jalan atau merusak fasilitas-fasilitas umum. Pokoknya lebih banyak, aku dapatnya lebih banyak dampak-dampak buruknya sih. Kesan utamanya pertamanya adalah bad. Dan mayoritas jawaban mereka itu sama, kayak sound horror itu gaduh, meresahkan, kaca pecah, orang sakit dievakuasi, dan volume yang enggak manusiawi. Nah, di sini aku ngambil teori framing, gimana media bisa nge-highlight sisi tertentu sampai pada akhirnya ngebentuk cara kita mikir. Nanti rumahnya dilewati sound horror gitu, terus kacanya pecah, terus gendengnya ini jatuh. Betul ya. Itu mereka malah seneng karena kan langsung diganti sama panitia. Berarti sound horror ini taat aturan berarti mas ya? Sebenarnya taat. Sebenarnya taat ini yang orang-orang. Dari situ kelihatan banget bahwa stigma yang mereka pegang itu dipengaruhi media, bukan pengalaman nyata. Pastinya kayak kasus-kasus sih, akibat-akibatnya juga pasti berbicara sendiri apakah itu benar apa tidak gitu kan. Nah, kesimpulannya dari penelitian ini, gue akhirnya nyimpulin bahwa representasi digital itu punya power yang gede banget. Dia bisa ngegiring opini publik, terutama buat fenomena yang mayoritasnya cuma tahu dari layar gitu loh. Karena itu kan hanya satu sisi, narasi-narasi yang dibuat oleh para media juga kan kadang terlalu berlebihan ya. Dan dari kasus sound horror, potongan-potongan viral itu ngirangin banyak banget konteks penting. Makanya stigma itu bisa terbentuk gitu loh. Pada akhirnya hal viral itu tidak bisa menggambarkan hal yang nyata gitu loh. Tergantung kita mau percaya potongan-potongannya atau cerita lengkapnya.